يحذر المنافقون أن Ya تنزل Allah, عليهم سورة ya Allah. Ya Allah. Jadi memang sengaja ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selain fenomena sholat tarawih kilat, kita juga sering menjumpai beberapa fenomena di Indonesia, yaitu beberapa tindakan pelecehan dan juga beberapa hal yang dimana itu melenceng dari syariat. Bukan cuma melenceng kadang, tetapi mereka ini dengan sengaja juga umpat lelucon dengan syariat sholat. Coba kita reaction seperti apa videonya. Ini kelakuan orang-orang yang tidak beres. Bukan cuma ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap sholat, di mana mereka mempermainkan syariat sholat dengan seenak jidat mereka. Seolah-olah mereka itu melakukan hal seperti itu akan menjadi sesuatu yang lucu, sesuatu yang bisa dianggap biasa oleh masyarakat luas. No, kita akan ditertawakan oleh orang-orang non-muslim di luar sana. Ada lagi di sini yang justru menurut saya ini adalah hal yang coba kita lihat. Ya Allah. Jadi memang sengaja ini ya. Sholat dibuat kayak gitu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kelakuan orang. Apakah tidak terbersih di dalam pikirannya dia itu bisa mati kapan saja di mana Allah kehendaki? Ya, dibuat mainan. Ya, seolah-olah sholat itu dibuat horor. Astagfirullah, ini kecanduan ya Indonesia. Indonesia itu saking kreatifnya, bukan film-film yang mengedukasi yang naik, bukan film-film dakwah lagi yang naik, tapi film-film hantu. Indonesia semakin kreatif membuat film hantu, yang dimana di dalam Islam hantu itu tidak ada. Sedangkan film-film yang mengedukasi, film-film yang mendidik, film-film action mungkin yang keren gitu, gak ada yang nonton. Tapi yang nonton apa? Larinya ke horor seperti ini, sholat dibuat mainan. Terus terang tadi ketika saya nonton ini ya, saya tuh kayak sedih gitu. Sedih kenapa syariat sholat dibuat seperti ini gitu. Belum lagi kejadian yang baru-baru ini. Kemarin juga saya mengomentari salah satu postingan di salah satu akun Instagram, di mana di postingan itu memberikan informasi, yaitu ada beberapa anak atau beberapa orang yang pergi ziarah kubur, tetapi menempelkan stiker-stiker di situ. Dan saya ingin berikan tanggapan melalui video. Ya ini dia ya, kita tetap teman kok, kita cuma beda alam saja. Kuburannya ditempelin nama komunitas. Ini saya gak tahu komunitas apa ini. Saya gak tahu ini komunitas apa ya teman-teman. Nanti coba kita cari tahu. Dan di sini saya juga komentar ya. Kalau memang mau seperti ini tidak usah di video, tidak usah diviralkan gitu. Agar apa? Ini bagi saya ini adalah suatu hal yang tidak beradab kita ke kuburan. Nempelin stiker kayak gitu, apalagi stiker komunitas dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dan di sini saya berkomentar, ini adalah perbuatan yang sia-sia ketika perkara-perkara batil seperti ini dianggap solidaritas tanpa batas. Kenapa saya mengatakan ini batil? Kita ke kuburan itu, coba tengok kuburan di Arab sana. Kuburan para sahabat, kuburan para orang pejuang dulu, istri-istri Rasul dan semua keluarga Nabi Muhammad. Tidak ada yang ziarah ke sana lalu nempelin gitu. Dan ini sih banyak nih yang membalas nih komentar saya. Saya dikatakan panitia surga. Kapan saya menyatakan panitia surga? Ketika saya menyatakan dalil, bahkan kematian dianggap lelucon. Saya komentar seperti ini. Nempelin stiker di Nissan. Ingat bro, saya ngomong kayak gitu sampai ya.
Teman antum itu tidak butuh lagi stiker komunitas. Yang sekarang sedang mengalir kepadanya adalah 3 perkara, yaitu yang pertama, amal jariyah, terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat, terus yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan dia. Ini perkara yang tidak akan putus. Ketika dia di dalam komunitas, si almarhum ini memberikan ajaran-ajaran syariat, memberikan pendidikan yang bermanfaat, beramal di situ untuk membangun komunitas ini di dalam kebaikan, otomatis selama komunitas itu menjalankan kebaikan atau apa yang ilmu yang diberikan oleh almarhum, pahalanya mengalir kepada dia, termasuk dengan mendoakannya. Tidak harus nempel-nempel stiker seperti ini. Dan di sini dibalas nih sama yang punya komunitas nih, coba kita. Mohon maaf katanya, memang sedikit berlebihan untuk masalah nempel stiker. Pada saat itu sepintas aja berani ngelakuin karena berpikir itu kayu dan gak bakalan tahan lama stiker nempel di situ. Oke, alasannya kayak suatu mengungkapkan suatu perasaan yang gak bisa dijelasin, dan mungkin karena itu jadi terlalu lebay dan berlebihan kayak gini. Dan selepas dari perkara stiker, kami juga selalu ingin yang terbaik untuk almarhum. Dan mohon maaf, tolong beritahu di mana letak leluconnya. Ya ini lelucon. Nempelin stiker itu lalu di video diviralkan, itu lelucon. Kenapa saya mengatakan lelucon? Kita ke kuburan nih, ada pada kuburan. Kita ke sana bukan secara solidaritas atau berniat memviralkan kita nempelin stiker. Tetapi adab kita kuburan yang pertama, ketika kita kuburan atau ziarah kuburan, yang pertama di dalam hati kita untuk mengingat kematian. Mengingat kematian itu akan datang kepada kita. Terus yang kedua, kita mendoakan yang sudah mati. Begitu, mengenang jasa-jasa baiknya. Begitu. Dan nempelin stiker-stiker seperti itu di atas nisan, itu bagi saya lelucon dan tidak beradab. Tapi coba kita lihat, ini komunitas apa ini? K2 Tabin. Oh, coba kita lihat ini komunitas apa nih? Coba kita lihat ini di Facebook ada. Di Instagram tadi dikunci, kita gak bisa lihat. Komunitas apaan ini? Komunitas apa ini? Komunitas motor? Atau komunitas apa ini? Iya, laki perempuan nyampur ya. Pakai simbol-simbol begini. Ya, pakai simbol-simbol begini mereka fotonya. Kalau di dalam tren dunia ini namanya satanik. Ini namanya simbol-simbol satanik. Itu simbol-simbol setan katanya. Ada juga yang pakai jari tengah. Ini solidaritasnya ini seperti ini. Allahu Akbar. Kalau komunitasnya tentang syariat, komunitasnya tentang hal-hal yang berbau positif untuk berdakwah, itu masih bisa dimaklum. Meskipun dimaklum, itu tidak beradab. Kenapa? Sudah melanggar etika kita kalau kuburan, bukan untuk nempelin stiker. Tetapi ke kuburan itu mendoakan yang sudah meninggal, mengingat kematian, merenungi hidup gitu. Mereka membuat postingan-postingan di media sosialnya, yaitu dengan simbol-simbol satanik, terus foto dengan menunjukkan jari tengah, bercampur baur antara perempuan dan laki-laki gitu. Ini komunitas apa ini? Kemanusiaan ini. Allah, ini adminnya ini K2 Tabin ini berkomentar ke saya. Dan mungkin karena udah ada terkena genre TikTok, jadi diedit, dipost terus jadi rame. Diedit katanya. Jadi videonya itu diedit sudah. Sebelumnya gak gitu, gak nempelin stiker. Stikernya itu editan. Dan dipikir-pikir videonya gak jelek juga kok. Dan untuk kesadaran memang gak etis untuk menempelkan stiker di patok kuburan. Patok kuburan katanya. Ya Allah, anak mana ini? Komunitas apa ini? Maksudnya mau kemana ini komunitas? Dan terlepas dari fenomena ini, entah itu orang yang memperolok-olok gerakan sholat, memperolok-olok syariat sholat, mempermainkan gerakan-gerakan sholat, dibuat horor itu gerakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah suatu pelecehan terhadap syariat. Dan dimana kalau pelakunya juga adalah orang muslim, belajar agama di mana orang-orang seperti ini? Dan juga pesan saya kepada orang-orang seperti ini, stop. Pelajarilah agama itu dengan cara yang arif. Kadang kita sebagai seorang manusia itu berpikir, ya kita berpikir. Kalau kita hidup di dunia ini, misalkan profesi kita sebagai karyawan di salah satu perusahaan, otomatis kita punya bos. Kalau kita kerja di situ, ingin digaji, pengen punya reputasi, pengen naik jabatan, pengen naik gaji, kita harus berlaku baik, kita harus disiplin, kita harus pelajari adab-adab, etika, moral di dalam perusahaan tersebut. Dan mengikuti instruksi dan tunduk patuh kepada si bos adalah salah satu jaminan
jaminan agar kita bisa naik jabatan, bisa naik level, bisa naik gaji. Begitu kan? Terus yang kedua, sama halnya dengan menjadi seorang karyawan. Kalau kita tidak ingin tunduk dan patuh kepada bos, maka jangan jadi karyawan. Jadilah pengusaha langsung gitu. Tidak ingin tunduk patuh kepada orang tua, jangan jadi anak. Sama halnya dengan orang yang sudah memilih beragama di muka bumi, dia memilih beragama nih, tapi tidak mau tunduk kepada syariat agamanya. Maka untuk apa dia beragama? Dia juga beragama, tapi tidak mau mempelajari seperti agamanya. Buat apa dia beragama? Untuk sebagai titel, untuk sebagai identitas gitu di KTP. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Di sini saya bukan menjadi seorang yang sok-sok untuk menasihati, tapi enggak. Saya hanya ingin saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Yang kita sampaikan harus benar dan di dalam menjalaninya kita harus sabar.